Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa Sabila Rizkia, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Agribisnis kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih menjadi seorang pengambil keputusan yang baik itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, saya telah mewawancarai pemilik mebel mandiri yang berada di kawasan Sukabumi. Ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya bisa mewawancarai Bapak. Ya, sama-sama. Siapa Pak nama pemilik mebel ini? Nama pemilik mebel ini bapak saya sendiri, yaitu Bapak Daniri. Kalau nama Bapak sendiri? Bapak Jamaludin. Bapak ini di sini sebagai apa jabatannya? Hanya bapak membantu dalam pengelolaan perusahaan yang bapak saya rintis ini, yang sudah sekian lama, dari nol sampai sekarang udah maju. Pak, sejak kapan mebel ini didirikan? Sejak tahun 1990 bapak saya mendirikan perusahaan ini. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, kan di sini udah banyak karyawan. Iya. Terus bagaimana cara Bapak mengambil keputusan supaya mebel ini berjalan dengan lancar dan terus berkembang? Itu yang pertama, kumpulkan informasi supaya jelas dari mana sumbernya, dari siapa, tujuannya apa, untuk apa, kan gitu ya. Nah, maka yang pertama itu dikumpulkan dulu informasi supaya tidak salah paham, supaya jelas. Nanti sudah dikumpulkan, nanti baru bisa disimpulkan. Yang pertama, setelah dikumpulkan informasi itu kan banyak tuh, pilihlah informasi yang baik. Nanti artinya diklarifikasi, kita bayun dulu dari A, dari C, dari C. Nanti mana yang mendekati, yang bagus, yang baik. Satu, membawa informasi. Dua, memilih informasi yang baik dari sekian informasi, kan itu ada kesimpulan. Terus karena ada resiko setiap perusahaan pasti ada resiko. Kita harus berani mengambil resiko dari informasi-informasi yang diterima pada inti nama, supaya bisa bertahan. Kumpulkan informasi. Kedua, pilih informasi yang baik, ya. Terus ketiga, berpositif thinking, berpikiran positif, jangan suudzon dulu. Setelah itu baru kita bisa disimpulkan bahwa informasi yang diterima itu baik demi kemajuan perusahaan, dan tidak gampang menyalahkan, menyudutkan seseorang, karena ditakutkan mereka itu hanya untuk memprovokasi, mengadu-ngadu untuk menjatuhkan perusahaan ini. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sih Pak, kita itu kan pengen dimotivasi, pengen dikasih saran gitu, biar bisa menjadi seperti Bapak, bisa menjadi pengelola yang baik gitu. Itu tadi sungguh-sungguh, fokus, giat, ulet, ditambah niat yang baik, ya. Terus berani mengambil resiko. Setiap usaha yang kita jalankan pasti ada resikonya. Yang selanjutnya itu kita jangan lupa berdoa. Jadi harus duanya harus seimbang, yaitu ikhtiar dan berdoa. Berusaha dan berdoa, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu dua hal yang sangat erat, sangat berkaitan. Nah, seperti itulah salah satu. Teman-teman, salah satu kunci keberhasilan dalam bidang manajemen dan dalam karir kita adalah bagaimana kita mengetahui cara untuk menjadi seorang pengambil keputusan yang efektif. Teman-teman, proses pengambilan keputusan itu terbagi menjadi 8 tahapan ya. Langkah yang pertama dalam pengambilan keputusan adalah menganalisis masalah yang ada. Selanjutnya, langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini adalah mendefinisi tujuan. Langkah yang ketiga itu adalah mengalokasikan bobot pada kriteria. Langkah yang keempat ini adalah mengembangkan alternatif. Ini merupakan langkah di mana pengambil keputusan harus sekreatif mungkin. Langkah yang keenam yaitu memilih sebuah alternatif. Langkah ketujuh adalah mengimplementasikan alternatif. Yang terakhir yaitu langkah yang kedelapan, mengevaluasi efektivitas keputusan. Pengambilan keputusan juga bermacam-macam loh. Yang pertama itu ada mengambil keputusan secara rasionalitas.
Jadi, di sini manajer mempunyai semua jenis sarana dan teknik untuk membantunya menjadi pembuat keputusan yang rasional. Pengambil keputusan yang rasional akan sangat objektif dan logistik, masalah yang dihadapi akan menjadi jernih dan tidak mendua, serta pembuat keputusan akan mempunyai tujuan yang jelas dan spesifik, serta mengetahui semua alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Yang kedua, ada pengambilan keputusan secara rasionalitas terikat. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan secara peranan intuisi. Ada mengambil keputusan peran manajer berdasarkan bukti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis keputusan dan kondisi pengambilan keputusan. Manajer di semua jenis organisasi menghadapi jenis masalah dan keputusan yang berbeda-beda pada saat mereka melakukan pekerjaannya. Bergantung pada sifat masalahnya, manajer dapat membuat satu atau dua jenis keputusan yang berbeda. Yang pertama, ada masalah yang terstruktur dan keputusan yang terprogram. Selanjutnya, ada gaya pengambil keputusan. Gaya pengambil keputusan ini ada dua. Yang pertama, ada gaya berpikir linear. Gaya ini adalah gaya memutuskan yang dipengaruhi oleh preferensi orang untuk menggunakan data serta fakta eksternal dan memproses informasi melalui pemikiran yang rasional dan logis. Yang kedua, gaya berpikir non-linear. Gaya ini memutuskan yang dicirikan oleh preferensi orang untuk menggunakan sumber informasi internal dan memproses informasi ini dengan pencerahan, perasaan, dan pendapat internal. Yang terakhir, ada panduan pengambilan keputusan yang efektif. Bagaimana sih kita mengambil keputusan yang efektif itu? Yang pertama, kita harus memahami perbedaan budayanya itu sendiri. Manajer dimanapun pasti ingin mengambil keputusan yang baik kan? Namun, apakah hanya ada satu cara terbaik di seluruh dunia untuk mengambil keputusan atau cara terbaik itu? Tergantung pada nilai kepercayaan, sikap, dan pola perilaku dari orang yang terlibat. Yang kedua, kita harus mewujudkan standar demi pengambilan keputusan yang baik. Keputusan yang baik ini merupakan keputusan yang berpandangan ke depan, menggunakan informasi yang tersedia, mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia dan layak, serta tidak memunculkan konflik kepentingan. Yang ketiga, kita harus mengetahui kapan waktu untuk keluar. Maksudnya, bila terbukti bahwa keputusan tidak dapat dikerjakan, jangan takut untuk menghentikannya ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.